selamat datang di channel Rani Math Studio. Kali ini Ibu akan mengajarkan pelajaran kelas 11 IPA, yaitu tentang persamaan trigonometri. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang prasyarat sebelum kita belajar persamaan trigonometri, yaitu tentang nilai sudut istimewa pada kuadran 1, 2, 3, 4 yang lebih besar dari 360, bahkan yang sudutnya negatif. Nah, sekarang kalau sudah hafal atau sudah mengerti, sudah paham tentang prasyaratnya, kita langsung masuk ke persamaan trigonometri. Nah, untuk persamaan trigonometri Ibu bagi dua. Yang pertama adalah tentang soal-soal sederhana. Nah, ciri soal sederhana itu apa? Nah, cirinya adalah sudutnya ini adalah 1x. Maka ini disebut dengan soal sederhana. Kenapa? Karena bisa langsung kita kerjakan dengan mengingat nilai sudut istimewa. Oke? Yuk, kita langsung saja ke contoh soal. Jika diketahui 2 sin x tambah 1 sama dengan 0, di mana x dibatasi antara 0 sampai 270, tentukan nilai x-nya. Caranya sih mudah. Ini kita tulis 2 sin x, lalu satunya pindah jadi negatif 1. Lalu, karena kita ingin mencari x, maka sin x-nya sendiri, 2-nya pindah. Kalau kali pindah jadi jadi bagi. Nah, kalian ingat nih, sin x yang nilainya negatif ada di kuadran keberapa? Betul, di kuadran 3 dan 4. Karena di kuadran 1 dan 2, sin itu positif. Oke? Nah, sekarang ingat, sin berapa yang nilainya setengah? Kalau di kuadran 1, sin berapa yang nilainya setengah? Ayo, ingat. Iya, sin 30, betul. Nah, karena ini nilainya negatif, berarti ada di kuadran 3 dan 4. Ingat di kuadran ketiga rumusnya apa? Iya, 180 tambah alfa. Kalau tadi kita tahu sin yang bernilai setengah adalah 30, kamu tinggal langsung masukkan aja. Alfanya 30, jadi 180 ditambah 30 berapa? Iya, 210. Maka X-nya adalah 210. Nah, satu lagi yang bernilai negatif ada di kuadran keempat. Nah, karena sin yang bernilai setengah adalah sin 30, karena dia ada di kuadran keempat, kita masukkan 360 kurang 30 berapa? Iya, 330. Nah, tapi hati-hati. Lihat, batasnya adalah antara 0 sampai 270. Berarti di antara ini, mana yang memenuhi? Iya, hanya 210 saja. Maka HP-nya cukup 210 karena dibatasi antara 0 sampai 270. Mudah bukan? Nah, kita masuk ke contoh kedua. Akar 3 tangen X. Nah, lihat cirinya ya. Ini adalah 1X sama dengan 1. Batasnya X ada di antara 0 sampai 360. Pertanyaannya adalah berapakah nilai X1 ditambah X2? Nah, seperti tadi, karena kita mau mencari X, maka ini sendiri. Maka tangen X sama dengan pindah. Jadi 1 per akar 3 atau kalau dirasionalkan kali akar 3 per akar 3, maka tangen X adalah sepertiga akar 3. Nah, karena dia positif, berarti tangan yang positif ada di kuadran berapa? Iya, 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Nah, karena di kuadran 1, tangan berapa yang sepertiga akar 3? Kita lihat, tangan alfa yang hasilnya sepertiga akar 3 adalah tangan 30. Maka X-nya adalah 30. Dan yang di kuadran ketiga, tinggal kita masukkan rumus kuadran ketiga. 180 tambah 30. Iya, 210. Nah, kita lihat batasnya X antara 0 sampai 360. Berarti 30 dan 210 memenuhi. Nah, tinggal kita cari berapa nilai X1 tambah X2. Bebas, mau X1-nya 30 boleh, X2-nya 210 boleh, tinggal kalian jumlahkan. X1 tambah X2. Maka 30 tambah 210 adalah 240. Mudah bukan? Yuk, kita masuk ke contoh ketiga. Jika diketahui akar 2 cos X tambah 15 tambah 1 sama dengan 0, nah lihat koefisiennya juga 1. Jadi mudah ya. Nah, tentukan nilai X-nya. Seperti biasa, karena kita ingin mencari X, maka 1 dan akar 2-nya pindah. Berarti yang pindah adalah ini dulu, positif 1. Jadi akar 2 cos X tambah 15 sama dengan negatif 1. Maka cos X tambah 15 sama dengan min 1 per akar 2. Ini dirasionalkan kali akar 2 per akar 2. Maka diperoleh min setengah akar 2. Oke. Nah, karena cos X plus 15 adalah negatif setengah akar 2, berarti dia ada di kuadran keberapa cos yang negatif? Yuk lihat. Cos yang negatif ada di kuadran 2 dan 3. Karena cos yang positif ada di kuadran 1 dan 4. Maka kalau hasilnya negatif, cos itu berarti ada di kuadran 2 dan 3. Kuadran 2 dan 3. Kita lihat dulu di kuadran 1. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? Cos yang setengah akar 2 adalah cos 45. Maka kita ubah yang di kuadran 2
Kalau kuadran 2 rumusnya 180 kurang 45. Jadi berapa? Iya, 135. Maka X tambah 15, atau kita tulis begini deh. Cos X tambah 15 itu bisa cos 135. Lalu satu lagi cos X tambah 15 yang di kuadran ketiga, kita lihat rumusnya 180 tambah berapa? 180 tambah 45 jadi berapa? 225. Ingat 45 dari mana? Dari setengah akar 2 ya. Kuadran satunya yang hasilnya setengah akar 2 ada 45. Maka di kuadran ketiga 180 tambah 45 berarti 225. Oke, kita selesaikan. Berarti cosnya sudah sama ya. Berarti X tambah 15 sama dengan 135. Maka X-nya adalah 135 dikurangi 15 adalah 120. X tambah 15 sama dengan 225. Berarti X-nya adalah 225 kurang 15 adalah 210. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 120 dan 210. Kita lihat apakah memenuhi 0 sampai 180? Oh, ternyata karena batasnya 0 sampai 180, maka 210 tidak ikut. Maka HP-nya hanya 120. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, karena koefisien X-nya 1 bisa pakai cara yang sederhana. Tapi karena di sini cos kuadrat X, di sini cos X, maka bisa kita misalkan. Misalkan karena sudah sama-sama cos X, kita misalkan P sama dengan cos X. Dengan demikian, ini menjadi 2P kuadrat. Oke, karena 2 cos X kali cos X. Jadi 2P kuadrat dikurang 3P ditambah 1 sama dengan 0. Seperti biasa, kita faktorkan. 2P kuadrat adalah 2P kali P. 1 adalah perkalian dari boleh plus 1 kali plus 1, boleh min 1 kali min 1. Karena B-nya negatif, biasanya ini negatif 1 kali negatif 1. Kita cek. 2P kali min 1 adalah min 2P. Min 1 kali P adalah min 1P. Min 2P ditambah min 1P adalah betul min 3P. Ya, berarti sesuai. Berarti dua buah bilangan dikalikan 0 jika sebelah kiri 0 atau sebelah kanan 0. Berarti 2P sama dengan 1, P sama dengan setengah, atau P sama dengan 1. Nah, kita kembalikan P-nya, yaitu P-nya adalah cos X. Cos X sama dengan setengah. Nah, ingat setengah itu positif. Berarti cos yang positif ada di kuadran 1 dan 4. Kita lihat di kuadran 1, cos yang setengah adalah cos berapa? Cos yang bernilai setengah adalah cos 60. Maka X-nya adalah 60 derajat. Nah, kalau X-nya 60, kalau di kuadran 4 tinggal masukkan ke rumusnya. 360 kurang 60 adalah 300. Maka X-nya 60 dan 300. Nah, sekarang yang ini, P-nya kita masukkan cos X. Cos X sama dengan 1. Cos yang bernilai 1 adalah cos 0. Maka X-nya adalah 0. Nah, sekarang kita tinggal lihat, apakah 0 masuk di batas ini? Tidak, karena di sini batas X antara 0 sampai 2pi, tapi 0-nya tidak masuk. Maka X-nya tidak termasuk, X sama dengan 0 tidak termasuk. Sekarang, kalau 60 bagaimana? 60 apakah masuk antara 0 sampai 2pi? Nah, 2pi itu berapa sih? Kalau 1pi adalah 180, maka 2pi adalah 2 kali 180 yaitu 360. Berarti X-nya dibatasi oleh 0 sampai 360. 60 dan 300 ada dalam batas ini. Maka HP-nya adalah 60 dan 300. Tapi karena diminta dalam bentuk pi, gampang. Tinggal karena 1pi adalah 180, maka 60 derajat tinggal dibagi 180. 60 bagi 180 adalah sepertiga pi. Sepertiga kali 180 kan 60 ya. Nah, 300 berapa pi? Tinggal 300 dibagi 180. Yuk kita cek. 300 bagi 180 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 10. 30 dengan 18 sama-sama dibagi 6 yaitu 5. 18 dibagi 6 adalah 3. Maka ini 5/3 pi. Maka HP-nya adalah sepertiga pi dan 5/3 pi. Nah, mudah bukan? Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang lebih rumit. Nah, untuk soal yang lebih kompleks, jika diketahui sin P sama dengan sin alfa, maka kalian mengubah P-nya, karena sudah sama-sama sin, maka P-nya diubah menjadi alfa plus K kali 360. Ingat bahwa sin positif itu di kuadran 1 dan 2. Dan satu lagi yang di kuadran kedua, yaitu rumusnya 180 min alfa ditambah K kali 360. Kalau menemukan cos P sama dengan cos alfa, maka karena cos positif itu di kuadran 1 dan 4, maka P1-nya adalah alfa plus K kali 360, P2-nya adalah 360 min alfa. Ingat 360 min alfa adalah sama juga 360 itu 0 kurang alfa.
ya. Maka 0 kurang alfa adalah min alfa. Maka P2-nya adalah min alfa plus K kali 360. Untuk tangen, jika diketahui tangen P sama dengan tangen alfa, P itu hanya punya satu jawaban, yaitu alfa plus K kali 180. Kita langsung masuk ke contoh soal. Jika diketahui sin 3x tambah 15 sama dengan min setengah akar 2, lihat koefisiennya di sini ada, bukan satu tapi bilangan lain, ya. Maka kita gunakan rumus yang ini. Ya. Nah, P1 sama dengan alfa plus K kali 360. Nah, kita ubah dulu. Harus sama-sama sin, oke? Nah, ingat yang sin yang hasilnya negatif ada di kuadran ketiga dan 4. Oke? Sin yang setengah akar 2 kalau di kuadran ke-1 adalah 45. Ya, sin 45. Nah, karena dia negatif, maka ada di kuadran ketiga. Rumus di kuadran ketiga adalah 180 tambah alfa. Jadi 180 tambah 45. Jadi iya 225. Maka sin 3x tambah 15 ini sama juga dengan sin 225. Nah, berarti 3x tambah 15 kalau mengikuti dari bentuk ini alfa plus K kali 360. Berarti 225 plus K kali 360. K itu apa sih? K itu adalah bilangan bulat baik negatif maupun positif, ya. Nah, sehingga karena kita ingin mencari X, maka 15-nya pindah. Maka 3X sama dengan 225 dikurang 15, yaitu iya 210 ditambah K kali 360. Nah, karena kita ingin mencari X, maka semua dibagi 3. 210 bagi 3 adalah 70. K kali 360 dibagi 3 adalah K kali 120. Nah, lihat batasnya ya. Di soal batasnya adalah X antara min 180 sampai 180. Ya. 180 dan min 180-nya ikut ya karena ada tanda sama dengan. Nah, K-nya bebas. Kamu mau K-nya berapa dulu? Mau yang negatif boleh? Ya, boleh. K-nya dimulai dari negatif 2. Ya. Oke, kalau K-nya negatif 2, berarti X adalah 70 tambah negatif 2 kali 120 adalah negatif 240. Kita cek, 70 kurang 240 adalah iya, negatif 170. Apakah termasuk di sini? Iya, termasuk. Berarti X sama dengan negatif 170 itu termasuk. Kalau K-nya negatif 3, kalau dimasukkan negatif 3 kali 120, negatif 360 tambah 70 pasti tidak ada di antara ini. Karena negatif 360 ditambah 70 adalah negatif 290. Tidak termasuk dalam batas. Sekarang K-nya adalah min 1. Kalau min 2 masuk berarti min 1 biasanya masuk ya. Kita masuk ke soal. X sama dengan 70 ditambah min 1 kali 120 adalah min 120. Hasilnya adalah min 50 dan masuk dalam batas. Oke? Lalu setelah itu K-nya 0. Kita masukkan K-nya 0. Jika K-nya 0, maka X sama dengan 70 ditambah 0 kali 120 yaitu 0. Maka hasilnya 70. Oke, sekarang K-nya 1. Kalau K-nya 1, 70 ditambah 1 kali 120? Ya 120 tambah 70, 190 masuk ke sini enggak? Enggak. Oh, berarti HP-nya adalah minus 170, minus 50, dan 70. Tapi ingat, P2-nya belum kita cari. Oke, kita sekarang masuk ke P2. P2 adalah 180 min alfa ditambah K kali 360. Tadi alfanya kita tahu adalah 225. Yuk, kita tulis di sini. Yang kedua ya, kita ikuti ya. P2 sama dengan 180 min alfa tambah K kali 320. 3X tambah 15 sama dengan 180 min alfa, di mana alfanya adalah tadi kita tahu 225. 180 dikurangi 225 ditambah K kali 360. Kita selesaikan. 180 kurang 225 adalah negatif 45 ditambah K kali 360. Oke, karena kita ingin mencari X-nya, maka si 15-nya yang pindah. Min 45 min 15 adalah min 60 plus K kali 360. Ini karena kita mau mencari X, maka semua dibagi 3. Min 60 bagi 3 adalah min 20. 360 K bagi 3 adalah K kali 120. Oke, kita masukkan K-nya negatif berapa maunya? Negatif 2 boleh. Negatif 2 kali 120, negatif 240 dikurang 20, negatif 260. Apakah masuk di batas ini? Tidak. Oke, sekarang K-nya min 1. Min 1 kali 120, min 120, ditambah min 20 adalah min 140. Oke, masuk ya. Min 140 masuk dalam batas ini. Maka X-nya minus 140. Lalu K-nya setelah min 1 adalah 0. 0 kali 120 adalah 0. Ditambah min 20,
Iya, min 20. Maka X-nya min 20 masuk karena ada di antara batas ini. Sekarang K-nya 1. 1 kali 120 adalah 120. Ditambah negatif 20 adalah 100. Maka X-nya juga adalah 100. Masuk ya. Ada di batas ini. Sekarang K-nya adalah 2. 2 kali 120 adalah 240, dikurangi 20 adalah 220. Tidak termasuk dalam batas ini. Maka HP-nya adalah ini, dan ini. Maka biasanya kita urutkan yang 3 ini dan 3 ini dari yang terkecil. Maka HP-nya yang paling kecil adalah minus 170, lalu minus 140, lalu minus 50, lalu minus 20, lalu 70, dan yang satu lagi adalah 100. Ini dia HP-nya dari soal ini. Nah, mudah ya. Tinggal lihat rumusnya saja. Kita masuk ke contoh kedua. Contoh berikutnya. 2 cos 2x kurang 30 dikurangi 1 sama dengan 0. Lihat, koefisien x-nya ada ya, bukan 1. Jadi kita pakai rumus ini yang ada cos. Oke. Maka kita tulis cos 2 cos 2x min 30. Satunya min 1 pindah jadi 1. Berarti cos 2x min 30 sama dengan 1/2 pindah. Nah, kamu cari setengah itu cos berapa? Oh, setengah itu yang kalian tahu adalah cos 60. Oke? Setengah itu adalah cos 60. Maka cos 2x kurang 30 adalah cos 60. Nah, kalau sudah sesuai dengan rumus ini, oke, maka kita ubah P-nya, P1-nya adalah alfa plus K kali 360, P2-nya min alfa plus K kali K tambah K kali 360. Oke, berarti ini adalah 2X min 30 sama dengan 60 plus K kali 360. Oke, yang satu lagi berarti di sini aja ya. 2X min 30 sama dengan min 60 plus K kali 360. Oke, ya ini. Alfa plus K kali 360 min alfa plus K kali 360. Oke, alfanya di sini 60 dan ini min 60. Oke, kita cari X-nya. Min 30-nya pindah jadi apa? Iya, plus 30. Berarti 2X sama dengan 60 ditambah 30 adalah 90 ditambah K kali 360. Berarti X-nya semua dibagi 2. 90 bagi 2 adalah 45. K kali 360 dibagi 2 adalah K kali 180. Kita mulai dengan K maunya berapa? Min 1 boleh. K-nya min 1. Min 1 kali 180 adalah min 180. Ditambah 45 adalah min 135. Apakah min 135 ada di dalam batas ini? Oh, tidak ada. Berarti tidak boleh K min 1. Kita coba lagi berarti K-nya mundur. Maju. 0. Oke. 0 kali 180 adalah 0 tambah 45. 45. 45 ada di antara sini? Ada. Oh, berarti ini X-nya 45. Kita masuk K-nya 1. 1 kali 180 adalah 180 tambah 45, 225. Apakah ada di antara sini? Ada, iya. X-nya 225. Setelah K-nya 1, K-nya 2. 2 kali 180 adalah 360 ditambah 45 adalah 405. Apakah ada di sini? Iya, tidak ada. Berarti cukup hanya K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. K-nya bebas tapi berurutan ya. Mau mulai dari K min 2 silakan. Kalau termasuk ke sini boleh diambil, kalau tidak termasuk ya berarti maju lagi ke K min 1. Ya, maju lagi ke K 0, 1 sampai semuanya memenuhi batas yang diminta. Oke? Sekarang masuk ke yang P2-nya. Berarti ini adalah 2X sama dengan min 60. Ini pindah jadi plus 30 yaitu min 30 plus K kali 360. Semua dibagi 2. Berarti ini X bagi 2 min 15 bagi 2 adalah K kali 180. Kita mulai dari K sama dengan negatif 1. Kita coba ya, min 1. Min 1 kali 180 adalah min 180 ditambah min 15 adalah min 195. Tidak ada di batas ini. Oke, berarti kita mulai K-nya 0. 0 kali 180 adalah 0 tambah min 15 adalah min 15. Tidak ada juga di sini. Berarti K-nya kita mulai dari 1. 1 kali 180 dikurangi 15 adalah X-nya 165. Oke, ada di sini. Ya. Sekarang K-nya 2. Kalau K-nya 2 kali 180 adalah 360 dikurangi 15, maka X-nya adalah 345. Apakah ada di sini 345?
Ada. Kalau K-nya 3 pasti tidak termasuk. Karena 3 kali 180 saja sudah 540-an ya. Tidak ada dalam batas. Sehingga HP-nya adalah, kita urutkan dari yang paling kecil. 45, lalu 165, lalu 225, dan terakhir 345. Nah, mudah bukan? Mudah banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Tangan 3x plus 60 sama dengan min akar 3. Nah, karena lihat koefisien x-nya lebih dari 1, maka kita masuk ke rumus yang ini. Cukup satu saja. P sama dengan alfa plus K kali 180. Maka kita ubah dulu. Tangan berapa yang hasilnya akar 3? Coba. Iya, tangan 60 ya. Tangan 60 yang hasilnya akar 3. Nah, karena dia negatif, maka tangan yang negatif ada di kuadran 2 dan 4. Cukup kita cari yang di kuadran 2 saja. 180 kurang 60? Iya, 120. Maka ini adalah tangan 3x plus 60 sama dengan tangan 120. Oke, karena sudah sama-sama tangan, ya, maka kita ubah P sama dengan alfa plus K kali 180. Berarti 3x tambah 60 sama dengan 120 K kali 180. Kalau tangan 180 ya. Maka 60-nya pindah, maka 3x sama dengan 120 kurang 60 adalah 60 plus K kali 180. Semua dibagi 3, maka x sama dengan bagi 3 adalah 20. 180K bagi 3 adalah 60K. Oke. Untuk K sama dengan negatif 1, kita coba ya. Negatif 1 kali 60 adalah min 60 tambah 20 adalah min 40. Ternyata negatif 40 tidak termasuk dalam batas ini. Berarti K-nya kita mulai dari 0. 0 kali 60 adalah 0 tambah 20 adalah X-nya 20. Ada di batas antara 0 sampai 360. Kalau K-nya 1. 1 kali 60 adalah 60 ditambah 20 jadi 80. Oke, masuk juga. Kalau K-nya 2. 2 kali 60 adalah 120. 120 ditambah 20 adalah 140. Masuk juga. Untuk K-nya 3. 3 kali 60 adalah 180 tambah 20. X-nya 200. Masuk juga ke batas 0 sampai 360. Untuk K-nya 4. 4 kali 60 adalah 240 tambah 20 adalah 260. Masuk juga. Kalau K-nya 5. 5 kali 60 adalah 300 tambah 20 adalah 320. Oke. Kalau K-nya 6. 6 kali 60 adalah 360 ditambah 20, 380. Tidak termasuk. Maka HP-nya adalah mulai dari 20, 80, 140, 200, 260, dan 320. Mudah bukan? Oke. Demikianlah pembahasan kita untuk persamaan trigonometri. Nah, kita akan ketemu lagi di channel Rani Mas Studio dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa.